orang tua dan anak ditempatkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Allah berjanji Bapak Ibu orang beriman dan diikuti keimanannya oleh nanti turunannya, nanti Allah kumpulkan nanti di surga. Mudah-mudahan ya istri Pak Edi berdua laki-laki dan perempuan kumpul. Dan kita yang masih hidup ini Allah tuntun dengan kebaikan dan kita mampu dengan akhir hidup dengan yang baik. Amin. Kumpul semua itu nanti di surga. Amin Allah amin. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Rasid Al-Am. Pada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam rangka ditimpa musibah, karena kita masih yang hadir ini berikan kesehatan, kesempatan istimewa dalam rangka niat dan motivasi yang sama untuk bertakziah ke rumah Pak Edi. Tapi sesuatu hal tadi disampaikan pengurus, kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan sholat fardu maghrib diikuti dengan sholat isya, sekaligus bertakziah membacakan kiriman doa berupa yasin, tahlim dan tahlilnya, sekaligus mendengarkan tausiah pada kesempatan ini. Salawat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali kepadanya. Sesungguhnya kita dari tanah akan kembali ke tanah. Sesungguhnya kita berasal dari surga, insyaallah ta'ala akan kembali nanti ke surga. Bapak Ibu dan jemaah, sebagaimana diberitahu tadi, Pak Edi dapat musibah yang luar biasa, yang beruntun istilah seperti yang disampaikan tadi. Mulai dari ibunda, yaitu ibunda 76 tahun, Ibu Yulidar Karim, dan juga ayahanda almarhum Haji Baharudin 80 tahun, beserta istri beliau Pak Notaris Rimadona, usia 50 tahun. Tentu selaku kita hamba Allah, ya, maka bergantung kepadanya Allah Subhanahu Allah tergantung beliau. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Maka kalau bukan karena keimanan, menerima ini tidak akan bisa untuk menerima musibah seperti ini. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ujiannya. Karena ini adalah merupakan ujian yang luar biasa. Allah sebut dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji mereka dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian yang nyata. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kami dikembalikan, mereka dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu musibah seperti ini tidak ada lain lagi kecuali sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada lain lagi Pak caranya. Dokter pun tidak ada dapat lagi obatnya. Maka minta tolonglah kepada Allah bis-sabr was-shalah. Sesungguhnya yang dua ini digandengkan karena memang berat keduanya. Maka karena beratnya seperti ini, hanya orang berimanlah yang mampu menerimanya. Dan semakin tinggi pohon itu, anginnya pun semakin kencang. Kalau dia pohon itu rendah, anginnya pun semakin rendah. Tiga sekaligus yang kita cintai. Bapak sudah dicintai, termasuk mertua, laki-laki dan perempuan, bahkan istri tercinta. Allah panggil
Allah panggil dengan penuh kasih sayangnya, maka patutlah bersedih dan tidak ada lagi yang disampaikan kecuali kalimat istighfar tersebut. Bapak Ibu jamaah, obatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Jamaah hadirin yang berbahagia, kita yakin dan percaya akan mengikuti almarhum almarhumah ini. Tak satu pun yang akan mau kekal di atas dunia ini. Tentu semua itu segala sesuatunya ada sebabnya. Likulli syai'un lahu sabab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Bapak ayahanda Haji Burhanuddin ini juga meninggal ada sebabnya. Setidaknya sakit. Mari dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 Allah sebut fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi semua kita ini sepertinya banyak sakitnya pada sehatnya, Pak ya. Iya Bu. Banyak sakitnya pada sehatnya karena sudah lama hidup di atas dunia ini. Kalau sehat terus juga tidak terasa betapa sakitnya. Yang sakit itu tidak terasa bagi kita. Maka Allah uji keduanya. Di dunia ini hanya dua tadi, bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan. Ada dijadikan wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Bapak Ibu jamaah, berbahagialah juga bagi yang ibu sakit. Bahagia Bu? Bahagia. Bahagia kan? Orang mati bahagia itu sakit. Apa bahagianya sakit? Apa rahasianya kita sakit, Pak? Maka jangan bersedih, tetap hibur diri kita. Sekalipun dalam keadaan sakit tetap berbahagia. Apa bahagianya? Ini lagi. Bapak Ibu jamaah, kalau kita sakit, Allah utus 4 malaikat kepada kita. Sayang Allah itu kepada kita. Yang pertama, Allah utus malaikat pertama untuk mencabut selera makan. Ya Bu? Jadi mesti lama makan Bu. Itu tanda sehat. Tapi kalau tidak lama lagi makan, Pak, Allah cabut rasa untuk selera makan itu. Sehingga dunia ini terbalik, Pak. Bu, mana yang paling banyak datang nasi bungkus waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sehat dikasih orang, Bu. Waktu sakit dikasih orang, Bu. Maksudnya dikasih orang ke rumah, menjenguk orang ke rumah, menghantarkan makanan, menghantarkan buah-buahan. Waktu sehat, waktu sakit. Sakit. Kenapa waktu sakit? Coba kalau waktu sehat. Bayangkan Pak, ini dunia terbalik semuanya. Maka Allah sebut dalam surat An-Nur, alladzi khalaqal maut wal hayat. Mestinya kematian dulu diingat baru kehidupan. Iya Bu? Iya Bu? Oke, bagi tadi Ibu ingat kematian atau kehidupan? Pas bangun tidur tadi, yang Ibu ingat kematian atau kehidupan? Kehidupan. Kehidupan. Apa menang di masa? Kan kehidupan itu. Bukan dipikirkan, saya sholat berjamaah apa ke masjid. Mereka itu terbalik dengan ini Pak. Maka Allah cabut selera makan itu. Nah, yang pertama, kalau sudah dicabut selera makan, itu pertanda mulai sakit adalah. Yang kedua, Allah cabut rezekinya. Dan bisa gara-gara Pak, kalau beli kalau mau cabut rezekinya, tidak ada pendapatan lagi dulu. Kalau lama sakitnya di PHK Pak, iya Bu. Kalau suami di PHK masih mau juga sama suaminya. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, bahkan abang didendam. Puji aku makan makan ni kan aja. Tak ada penghasilan tak. Iya Bu. Kalau suami kita PHK masih cinta Bu. Alhamdulillah. Yang pertama Allah cabut rezekinya. Ibu bapak, kalau ada keluarga kita yang sakit, tanya orang, lah berapa telah habis infusnya? Berapa? 5 balai kotor. Tuh apa perterbangan? Selesai minggu di rumah sakit, itu Pak, tidak aman lagi minum lagi, infus pun tidak masuk. Itu bertanda kematian sudah dekat, rezekinya sudah dijawab. Nah, itu Bapak ya. Yang ketiga, wajah ketampanan dan kecantikannya Allah cabut Pak. Kalau orang sakit itu tambah ganteng, tambah pucet. Tambah pucet. Apa Pak pucet ya? Sakit berarti. Ibu sakit nggak? Kok pucet Ibu? Batuk pocong. Puji Ibu, Allah cabut kecantikannya, Allah cabut kegantengannya. Yang keempat, Allah cabut dosanya. Ya, Allah cabut dosanya. Selama ini banyak dosa, ada pahala Bu? Banyak dosa. Orang sakit. Ya walaupun begitu kita tetap bersyukur walaupun sakit Pak.
Itu artinya. Maka ketika Allah mau menyembuhkan seseorang hambanya itu, fa'idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan, kata Ibrahim. Ibu kalau sakit mengayuh. Ibu kalau sakit apa yang dilakukan ibu? Berobat. Salah. Sakit adalah singkatan dari salah kita. Ibu nak salah, mengapa berobat? Ya kan? Dalam Al-Quran ini bukan berobat yang dilakukan pertama dulu. Fa'idza maridtu fahuwa yashfin. Maka bila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Maka berdasarkan ayat ini bukan berobat dulu yang dilakukan, tapi perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah dulu. Mungkin salah makan, mungkin salah jalan, mungkin salah minum, maka salah. Kalau kita salah, batubu ila Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan istighfar, berbanyak istighfar. Loh, ternyata tidak sembuh-sembuh, baru pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter, Bu, ya Bu ya, beda tidak pergi ke dukun? Apa bedanya Bu? Kalau ke dukun, masuk awak, masuk awak, jangan tahu apa maksud awak. Nah, apa pasti kena guna-guna ya? Apa pasti kena santet ya? Padahal apa ada cerita orang pintar namanya Bu? Ya orang pintar. Kalau dokter namanya orang bodoh. Bagus bodohnya Bu. Awak baru sampai ayat ditanyanya. Anak sakit Pak, mana sakit Bu? Apa ingat? Tak tahu sakit mana ya. Baik boleh mak. Jadi istilah-istilah lain. Tapi dokter bukan sebagai penyembuh, tapi dialah Allah yang menyembuhkan. Di situ nanti syirik tidaknya. Maka kalau kita berobat sudah istighfar, baru pergi berobat, bahwa yashfi, dialah Allah yang menyembuhkan. Ibu bapak, kira-kira Bu kalau orang sakit Bu, pengenama kamal Bu, kamati atau kesehat? Parah sakitnya Pak. Kamati lagi Pak. Kan itu pengenama Bu. Pak aku mau saya mau itu Bu, ampun 2 kali Bu, 2 kali malam, setiap jam 12. Saya tengok jam 12 Pak. Diketok rumah saya sedang tidur nyenyak. Maka kalau ingin sehat Pak, tidurlah antara jam 10 sampai jam 11. Lewat itu kalau bangun Pak, susah tidurnya. Dan itu akan membawa dampak kepada fisik kita. Yang tidur yang sehat kedokteran itu jam 9 sampai jam 11. Lewat jam 11 tidurnya sudah susah bangun tidurnya nanti. Maka dibangunkan Pak jam 12. Untuk apa? Mencek orang tuanya apakah ini hidup atau tidak. Kalau ada sakit, tidak usah tanya-tanya dokter, tidak usah panggil Ustaz Rizal. Cukup ambil HP atau cermin, ya, ambil cermin, taruh di atas mulutnya, ya. Kalau ditaruh di atas mulutnya cermin yang bersih, maka taruh 5 menit. Ini kecil dokter, tidak dicampur untuk dokter, kan? Taruh di mulutnya. Dia ambil cermin ini, dadinya bersih, ini sudah kabur karena ada uap, berarti dia masih bernapas. Tapi kalau ditaruh bersih, dicabut bersih, itu artinya dia mati. Murahnya ya. Mengapa nengok ke dokter? Apa bawa dokter rumah sakit? Ada kalau 75 tahun, 80 tahun, dibawa ke sini, manulah ubed. Dokter tidak ada obatnya lagi. Bapak Ibu para jemaah, kalau dibawa ke rumah sakit, tahan dulu 2 jam. Dulu agen mayat Pak, ambulan, bacakan dulu agen mayat Pak. Bapak pada rebutan mayat. Jadi walaupun Bapak tinggal masih rebutan Pak di rumah sakit. Apa yang bawa mayat? Bapak Ibu berjamaah, maka ketika Allah sembuhkan dari sakit kita, Allah kembalikan 3. Allah kembalikan 3. Apa yang dikembalikan? Pertama, selera makan. Bapak, ala lama makannya, enak makannya, sudah bertambah. Allah berarti itu pertanda sudah sehat. Satu. Yang kedua, Allah kembalikan rezekinya, bisa dia bekerja lagi. Yang ketiga, semakin gagah, semakin sehat, semakin gak kuat dia makan duit. Kecil orang sana keduanya makan duit gak kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah menjaga Allah kembalikan 3. 1 ditahan. Apa itu Pak? Dosanya. Apakah dikembalikan dosa? Jawabannya tidak. Dosanya diampuni oleh Allah. Berbahaya kalau sakit di ambo rajin ke masjid sholat berjamaah. Tapi sejak sakit ambo, kakiku tidak bisa diangkat ke masjid untuk melangkah, dia rugi rasanya sholat berjamaah. Ini kelebihan yang rajin berjamaah Pak. Ketika sakit tadi, Allah kan
tuliskan pahala kita waktu sehat tadi. Nah, itu perbedaan kita dengan orang yang jarang ke masjid. Kalau rajin ibu azan dikumandangkan, maka dia akan datang untuk memanggil kita, akan dituliskan pahala sebagaimana kita waktu sehat. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk karena itu diberikan kesehatan, kesempatan kepada kita kembali sehat. Rata-rata Pak, orang yang sakit itu sehat, dia dekat dengan Allah. Rata-rata Pak, orang yang ditimpa musibah seperti ini, dia dekat dengan Allah. Betul jamaah. Apa kau rajin jamaah? Sejak kapan dia rajin? Sejak ditimpa musibah. Oh, rupanya dia rajin lagi sholat. Ingat kepada Allah. Kalau sayang kepada orang tua, sayang kepada mertua, sayang kepada istri, caranya cuma satu, yaitu adalah berdoa kepada Allah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Sedekah jariyah, ilmu yang terpaumi, waladun salih yad'u lahu. Ada yang saleh yang mendoakannya. Jadi mahasiswa hari ini yang paling dia senangi adalah menunggu tanggal 1. Kapan itu tanggal 1? Datangnya kiriman dari orang tuanya. Maka mereka yang di dalam kubur yang mereka tunggu adalah kiriman doa tadi yang disampaikan seperti kajian kita tadi. Mudah-mudahan kiriman terus mengalir kepada almarhumah dan juga kepada ahli musibah. Bapak Edi, Allah berikan ketabahan, kesabaran dalam menerima musibah ini. Sesungguhnya kita akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah diciptakan, akan kembali kepada tanah dan akan dihidupkan nanti dari tanah itu kembali. Maka perlu kita lihat filosofisnya, orang yang meninggal dunia wajib melipat tangan. Ya, tidak boleh mengangkat tangan. Awas, aku masuk kubur mengangkat tangan, tidak bisa, harus lipat tangan. Seperti orang sholat, maka adanya sallu kama qabla an tusalli. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Bapak Ibu, agak panjang dikit karena kita di masjid tidak berjalan Pak Haji. Berjalan di rumah, itu 7 menit di Pak Hajinya. Alhamdulillah sampai juga sudah berbunyi. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menambah keyakinan kita, menambah ibadah kita dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengikuti jejak almarhum. Kepada pihak keluarga, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Kepada yang hadir pada kesempatan ini, semoga menjadi kafa bil mauti ma'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pembelajaran yang terbesar bagi kita bersama. Kita meyakini akan mengikuti jejak almarhumah. Mudah-mudahan manfaat. Demikian programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima banyak kepada Ustaz Amal Sekian SMA yang telah memberikan nasihat berharga buat kita semua. Semoga menjadi istighfar dingin bagi keluarga yang tinggalkan dan juga bagi ibu semua. Pak Ibu yang kami muliakan, dan kita yang hadir ini sudah sama-sama punya niat yang sama. Kita dengan almarhum, dengan almarhumah sudah saling maafkan. Ya, Bedi? Ya. Kita saling maafkan. Dan Bapak Ibu seperti biasa kita ada santunan dari jemaah untuk Pak Edi. Saya minta kepada Edi untuk memberikan tanda kasih sayang jemaah kepada keluarga yang sedang berduka. Oke, Pak Edi. Oke. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita buat ini memang ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah qawlullahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila kita bersyukur kepada Allah malam ini dengan izin Allah hadirkan kita di masjid ini, kita wirid sekaligus takziah. Sebenarnya sebelumnya ada kita takziah ke rumah duka, tapi karena ada tertular letal, maka takziah kita laksanakan di masjid ini. Jadi Bapak Ibu yang jemaah kita, Pak Edi, Pak Junedi, jadi oleh Allah dengan kemuliaannya,
mertua perempuan beliau kemarin, yaitu Bunda Yulita Karim. Dan beberapa bulan yang lalu, dua bulan sebelumnya, mertua laki-laki yang meninggal. Ketika mertua laki-laki kita juga mau takziah ke rumah duka, dan juga kata Allah tidak jadi karena memang ada kebutuhan hal. Dan juga ketika takziah yang ibunda yang meninggal, kita mau takziah juga. Cuma kata Allah belum izin, tapi kita laksanakan di sini. Dan ini memang ujian bagi Pak I. Dan sebelumnya istri tercinta meninggal dunia. Istri tercinta mertua juga kirim Tuhan. Jadi malam hari ini kita sama-sama di kita baca surat Yasin, kita zikir, doa dalam seikhlasnya. Nanti untuk tiga ini, ya istri dari Pak Edi, mertua perempuan dan mertua laki-laki. Untuk membaca Yasin kita silakan kepada Pak Edi, kalau Pak Edi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأخذوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالخرطوم القديم
واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد خرج منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون واعلموا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وزلزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه موقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الرزاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وطولنا وتربعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم. اللهم لا تهلكنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Endi yang telah memimpin